Nah, ini adalah gue seneng banget bisa sampai ke sini. Ini salah satu patung yang ada di film favorit gue, Troy. Troy. Nah, di sini dulu Cleopatra. Cleopatra tuh di sini dulu waktu ngumpetin. Bukti aja bahwa aku bisa atur antara karir dan juga sekolah tetap jalan. Pembuktian Ferrell bahwa kiprahnya di panggung hiburan tak menjadi penghalang terbayar lunas dengan seremoni kelulusan kemarin itu. Lalu bagaimana Ferrell akan melewati fase berikutnya adalah tantangan yang tak kalah berat. Akankah ia menepi sementara dari dunia pendidikan demi mengejar karir sebagai entertainer atau justru dunia hiburan bukanlah realita yang ia harapkan? Sepertinya untuk sekarang ini karena sekolah juga udah selesai dan kuliah belum mulai, jadi untuk sekarang ini emang pingin banget coba nekunin dunia entertain. Saya lebih memberikan pengertian dan pandangan kepada anak-anak. Setuju atau tidak setuju kepada keputusan yang diambil anak, menurut saya sebagai orang tua lebih demokratis. Dalam arti saya hanya mengarahkan, memberikan gambaran dia hal yang baik dan buruk. Tapi saya juga tidak punya hak untuk melarang dia atau menyuruh dia untuk melakukan sesuatu. Dengan ketampanan dan kemampuannya berolah akting, tampaknya tak sulit bagi Ferrell mengukuhkan diri mengejar eksistensi. Tapi bukan ini yang membuatnya gelap mata. Meski telah memiliki ratusan bahkan ribuan penggemar, terutama remaja wanita, Ferrell tak lupa akan pendidikannya. Totalitasnya di dunia akting mungkin hanya terbentang hingga Agustus nanti. Karena di bulan itu, Ferrell Bramasta telah duduk sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi ternama menimba ilmu di jurusan hubungan internasional. Lalu apa yang membuat Ferrell bercita-cita menjadi diplomat? Apa pula kata kedua orang tuanya melihat Ferrell yang dibenturkan antara pendidikan dan karir? Beda, jadi sebenarnya kan SMA aku ngambilnya IPA, cuman di jurusan kuliah nanti udah ngambil jurusan hubungan internasional, jadi ke IPS. Prinsipnya tetap sekolah tuh nomor satu, jadi apapun itu nanti kalau misalnya karir misalnya insya Allah semakin membaik, terus sekolah udah mulai, kalau ngebentrok jadwalnya ya tetap yang diutamain sekolah. Dari awal saya memang selalu memberikan pandangan sama anak, gambaran yang menjalani hidup kan bukan kita, menjalani kan anak itu sendiri. Jadi kita nggak bisa merefleksikan apa yang kita harapkan ke anak-anak gitu loh, karena dia harus nyaman dengan apa yang dia lakukan. Ya jelas kalau untuk pekerjaan dan untuk hobinya yang dia sampaikan tadi, dari awal apapun yang kira-kira anak ini punya potensi, ya saya selalu memberikan support sama dia. Kalau saya tetap punya prinsip, memang anak itu seperti kertas ya. Dia akan menuliskan sendiri nasibnya, profesinya. Tapi tetap sebagai orang tua kita harus mengarahkan ke yang lebih baik. Karena mereka masih labil ya, usia begini. Kayak saya waktu umur 15, saya main film. Tapi kebetulan orang tua saya tetap bilang, pendidikan adalah yang utama. Jadi saya tinggalin waktu itu. Kemudian saya main sinetron lagi, pada saat saya sudah kuliah, sudah bisa membagi waktu. Nah sekarang seperti Ferrell bilang, saya setuju kalau Ferrell bisa memprioritaskan pendidikan. Jadi kalau ada bentrok ya Ferrell ya jadwal, dia akan lebih ke kuliah, saya memberikan izin kali itu. Tapi kalau sinetron jujur, saya hanya minta saya sebagai ibunya, ibu kandungnya masih hidup, sekarang masih sehat. Apapun tindakan hukum yang dilakukan oleh Ferrell dan Atala nanti, harusnya diberitahukan kepada saya. Saat ketetapan hati telah menerangi bahwa Ferrell akan memilih menyalurkan hobi di panggung hiburan dan mengejar cita-cita lewat jurusan hubungan internasional, bagaimana dengan ketetapannya soal kekasih hati? Dan disinilah mungkin penggemar setia, khususnya remaja wanita Ferrell Bramastya, mengeringitkan dahi karena putra sulung Vena Melinda dan Ivan Fadila itu telah memiliki pengisi relung hati, yaitu Karin, yang telah ia kenal sejak lama. Bahkan di acara malam perpisahan usai kelulusan, Ferrell memilih Karin sebagai pendampingnya. Ya pemirsa, hari ini
kan gue tadi pagi baru usaha jadi malamnya ada prom night. Sekarang mau siap-siap dulu, mau ngambil taksi dulu sama cewek spesial. Sekarang udah coba taksidonya, rambut udah bener, sekarang tinggal jemput cewek spesialnya terus langsung cabut ke acara. Ini prom date aku buat malam ini, dia temen yang spesial lah, jadi emang buat prom tahun ini aku nggak pingin bawa sembarangan orang, jadi emang orangnya yang aku peduli banget dan emang kita kenal udah lama, jadi aku ajak dia bukan hanya sebagai prom date tapi sebagai teman, sahabat juga, pokoknya sebagai teman dekat lah. Kenalin juga dong Namanya Creed. Siapa? Creed. Fel kayak spesial gitu buat aku emang. Terus kita emang kayak deket banget dari dulu, kayak walaupun udah jauh pasti nanti deket lagi gitu. Jadi nggak bisa lepas. Nungguin dia selesai siap-siap, terus langsung cabut. Oke. Menghabiskan lebih dari sebagian hari untuk mengisi berbagai acara televisi, Denny Cagur punya cara tersendiri untuk meluangkan waktu bersama keluarga tercinta. Tidak tanggung-tanggung, ia memboyong anak dan istrinya ke Istanbul, Turki. Di negeri yang menyimpan banyak sejarah Islamnya ini, Denny menikmati fasilitas hotel mewah di tepi laut hingga menjejali makanan kebab yang banyak dijumpai di Turki. Siapa sangka Denny Cagur juga menggoyang Turki dengan goyang Bang Jalinya. Maka inilah liburan Denny Cagur bersama keluarga di Istanbul, Turki. Nah, sekarang kita sudah sampai di Istanbul. Nah, kita lagi makan kebab. Lihat bentuk kebabnya beda sama di Indonesia. Deketin. Ini kebabnya namanya kebablasan. Sekarang kita lagi di kapal feri mau nyebrang ke mana? Kita di kota apa? Ini di Troy mau ke Kanakale. Kale ya? Kanakale. Mau ke Kanakale. Kanakale apa ini di Kanakale? Mau ke Kanakale. Mau ke Kanakale. Sekarang udah di kapal feri. Ferinya Feri Mariadi. Ya. Nah, ini adalah gue seneng banget bisa sampai ke sini. Ini salah satu patung yang ada di film favorit gue, Troy. Nah, di sini dulu Cleopatra. Cleopatra tuh di sini dulu waktu ngumpetin harta kekayaan dari rajanya. Nih, mau lihat toiletnya Cleopatra. Ini mungkin ini toiletnya Cleopatra dulu. Cleopatra kalau makan di wartegnya sebelah sana. Wah, itu dulunya warteg katanya. Di sebelah sana WC umum. Ya, pokoknya ini kampungnya Cleopatra lah. Tempatnya di daerah Sragen. Turki memang begitu banyak menyimpan sejarah masa lalu. Pesona alamnya kian menggoda dengan cerita yang terus dihidupkan hingga sekarang. Setidaknya inilah yang ditemukan Denny Cagur di reruntuhan kota tua yang disebut dengan Hercules Gate. Di tempat ini pula banyak cerita lainnya yang ia temukan dan mungkin akan menjadi kenangan tak terlupakan. Kita sudah sampai di satu tempat ini namanya tuh. Efesus Arkeolog. Nah, ini di sini banyak bangunan-bangunan bersejarah. Air hangat dan air panas. Ya, jadi Ini kita di mana, Pi? tadi tempat Efesus. anggota DPR nih zaman dulu pada ngumpul. Tampak depannya masih utuh yang perpustakaan tadi, tapi di belakangnya semua udah hancur karena gempa. Jadi Inul pernah kesini, dia ngebor, gempa semua hancur.
Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda hari ini dan jangan lupa saksikan terus Seleb on Cam setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya Olivia Vendri pamit undur diri, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.